Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, kembali lagi bersama aku Mama Ica di channel Majinawa Family. Video sharing kali ini berbeda dari video sebelumnya. Video kali ini hanya berupa audio saja, agar kalian para pejuang garis 2 bisa lebih fokus mendengarkan kisah inspirasi ini. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian para pejuang garis 2 yang telah membagikan kisah kalian ke DM Instagram aku. Semoga kisah yang akan aku bacakan ini bisa menjadi inspirasi bagi para pejuang garis 2 lainnya. Yuk kita dengarkan cerita kali ini. Halo, namaku Ashifa. Aku mau berbagi pengalamanku saat berjuang dan berusaha untuk mendapatkan momongan. Sebelumnya, aku pernah kosong selama 7 tahun. Dari yang awalnya masih disabar-sabarin, sampai akhirnya aku ngebatin dan ngedown banget. Di pernikahan tahun pertama, semuanya masih terasa baik-baik saja. Kami masih belum begitu cemas untuk memiliki buah hati. Bisa dibilang kami masih cukup santai. Kebetulan kami juga sama-sama sibuk bekerja dan masih mengejar target untuk membeli rumah. Di tahun kedua sudah mulai ada teguran ringan dari mertuaku untuk segera mendapatkan keturunan. Mereka bilang mereka ingin cepat-cepat punya cucu. Aku pun jadi kepikiran akan hal itu dan mulai mencari-cari tahu tentang cara agar cepat hamil. Hal yang aku lakukan pertama adalah minum vitamin. Namun, sepertinya belum ada tanda-tanda kehamilan sedikit pun. Aku pun beralih dari vitamin ke kurma muda. Aku makan kurma muda itu bersama suamiku. Selama 3 bulan kami mengonsumsi kurma muda, namun tidak ada hasil yang menggembirakan untuk kami. Aku pun mulai galau dan selalu menangis saat menstruasi itu datang. Aku merasa gagal. Di tahun ketiga, aku dan suami memutuskan untuk periksa ke dokter. Mulai dari USG biasa, USG transvaginal, hingga tes HSG sudah aku lakukan. Dan semua hasilnya bagus. Bentuk rahimku normal, ukuran sel telurku juga bagus, dan rahimku bersih dari kista ataupun miom. Begitu pula dengan hasil tes sperma suamiku. Semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa kami masih belum juga memiliki keturunan? Di tahun keempat, masalah besar itu datang. Aku jadi bahan omongan keluarga besar suamiku. Mereka bilang kalau aku ini adalah perempuan mandul. Bahkan yang paling menyakitkan, salah satu dari mereka ada yang memfitnahku. Dia bilang aku adalah seorang transgender yang tidak punya rahim. Makanya belum hamil-hamil juga. Sungguh sakit sekali hatiku saat mendengar kata-kata itu. Aku berpura-pura tegar di depan mereka. Tapi saat sudah di rumah, aku menangis kencang-kencangnya di pelukan suamiku. Dan suamiku selalu menguatkanku. Aku bersyukur sekali memiliki suami yang sangat pengertian dan begitu sabar. Mungkin aku bisa gila jika tidak ada suami yang menguatkanku. Tahun kelima, aku dan suami mencoba melakukan inseminasi buatan. Kami melakukannya hingga 3 kali. Tapi lagi-lagi ini belum menjadi rezeki kami. Sudah 3 kali kami gagal. Akhirnya kami hentikan program ini dan beralih ke tradisional.
Aku dan suami pun rutin pijat dan akupuntur, serta kami pun menjaga dan menjalani pola makan yang sehat. Suamiku yang awalnya perokok berat, di tahun kelima pernikahan kami ini, dia memutuskan untuk berhenti merokok. Di tahun keenam, kami memutuskan untuk melakukan bayi tabung. Dengan proses dan prosedur yang begitu panjang, kami menjalaninya dengan penuh kesabaran dan harapan yang besar. Tapi, bagi dunia runtuh di atas kepalaku, rasanya begitu hancur hatiku saat mendengar kabar kalau bayi tabung kami gagal. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan tiket hamil yang selama ini aku dan suami impikan. Aku pun mulai pasrah dan mencoba untuk ikhlas apapun yang terjadi pada hidupku nanti. Di tahun ke-7, aku mulai putus asa dan menghentikan segala macam program kehamilan. Aku terpuruk dan mulai membenci diriku sendiri. Tapi saat aku sedang menangis sendiri, aku merasa ada yang membisikkan aku agar aku lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun segera ambil wudhu dan sholat duha. Selama sebulan penuh tanpa putus, aku selalu melakukannya hingga aku merasa sadar bahwa aku banyak memiliki dosa pada Allah dan manusia, terutama ibuku. Aku pun menangis sejadi-jadinya dan segera menemui ibu dan ayahku untuk memohon ampun atas dosa yang selama ini sudah aku lakukan, yang dengan sengaja atau tanpa sengaja telah menyakiti hati mereka, terutama ibuku yang dulu sering kubantah nasihatnya. Selain orang tuaku, aku juga meminta maaf pada saudara-saudara kandungku dan juga sahabat-sahabatku. Aku juga mengingat-ingat hutang mana yang lupa aku bayar atau yang sengaja aku lupakan. Aku harus selesaikan semuanya. Tak hanya itu, sedekah pun aku lakukan, terutama pada anak yatim piatu. Sambil menerapkan ilmu ikhlas, sabar, maaf, dan sedekah, aku pun rajin minum air zam-zam dan minum habatus sauda. 6 bulan setelah hati sudah tenang karena ikhlas, sabar, maaf dan memaafkan, bersih dari hutang, dan tentram karena sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiket hamil yang selama ini aku dan suamiku inginkan akhirnya terwujudkan juga atas izin Allah. Haru biru, penuh air mata bahagia dan rasa syukur tak henti-hentinya aku ucapkan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku, dan saat ini aku tengah menunggu kelahiran anak pertama kami dengan penuh kebahagiaan. Bagi kalian para pejuang garis 2 lainnya yang kini masih berusaha, coba kalian minta maaflah kepada ibu dan orang-orang yang pernah kalian sakiti. Bayar juga hutang-hutangmu, termasuk janji adalah hutang, serta rutin bersedekah dengan ikhlas. Insya Allah, doa kita untuk memiliki keturunan akan cepat dikabulkan. Amin. Dan bagi kalian yang diberi rezeki cepat hamil, tolonglah hargai perasaan kami. Kalian jangan terus-menerus menghujani kami dengan pertanyaan-pertanyaan kapan hamil, apalagi sampai membandingkan kami dengan orang lain. Kalian cukup doakan kami saja agar kami cepat diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Oke, begitulah kisah yang diceritakan oleh Mami Ashifa. Selamat ya atas kehamilannya dan semoga dilancarkan persalinannya. Sungguh mengharukan sekali bukan kisah dari Mami Ashifa ini? Semoga para moms pejuang garis 2 lainnya bisa terinspirasi dari kisah ini ya. Intinya kita harus minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus memperbanyak sedekah dan melunasi hutang-hutang kita. Insya Allah doa-doa kita bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang mau berbagi pengalaman tentang perjuangan mendapatkan garis 2, kamu bisa DM ke Instagram aku yang tertera di deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2.